Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala istinsakhul kutubi, penyalinan kitab-kitab. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, ulama'ul islami, bermula para ulama Islam, kanu, adalah mereka, idza allafu, apabila menyusun oleh mereka, ta'lifan, akan suatu susunan karya atau sebuah karya. Hadza ta'lifu, bermula ini karya, kitab, hasil karya, yu'tunahu, memberikan oleh mereka akan itu taklif, majjanan, secara cuma-cuma, gratis, kepada orang lain. Atau yu'ajjirunahu, menyewakan oleh mereka, hu, akan taklif, lisyakhsi, bagi seseorang, liyantafi'a, untuk mengambil manfaat oleh asy-syakhs, bihi, dengannya taklif, muddatan, beberapa saat atau beberapa waktu, bi ijratin, dengan upah, ma'lumatin, yang diketahui artinya disepakati. Wala yaquluna, dan tidak berkata oleh mereka, hadzal kitabu, ini kitab, alladzi allaftuhu, yang telah menyusun oleh aku akan itu kitab. Manistansakha, siapa orang menyalin, minhu, darinya kitab, nuskhatan, akan suatu salinan, biduni izni, dengan tanpa izinku, fa inni uqadihi indal hukami, maka sungguh aku akan mengangkatnya, perkara tersebut, kepada para hakim, atau memeja hijaukan. Nah, istilah kita begitu, memeja hijaukan akan orang tersebut, indal hukami, kepada para hakim. Nah, jadi tidak ada seorang pun dari ulama kita terdahulu yang mengatakan bahwa hasil karyanya itu memiliki hak paten, tidak boleh dikutip oleh siapapun. Tidak ada. Munculnya istilah hak paten terkait karya-karya tulis itu sebenarnya diangkat oleh orang-orang kafir, orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Adapun dalam Islam, maka ilmu ini bukan hanya ditulis, tetapi diajarkan, disebarkan. Bahkan para ulama kita mengatakan di antara zakat ilmu itu adalah dengan menyebarkannya. Jadi ilmu ini apa? Ada zakatnya. Ilmu agama ini zakatul ilmi nasyruhu, atau zakatul ilmi ayyu'allam. Zakat ilmu itu adalah dengan mengajarkannya atau dengan menyebarkannya. Nah, jadi seharusnya karya-karya yang disusun jangan diletakkan di bagian depannya dengan dikatakan misalkan hak cipta dilindungi undang-undang nomor sekian. Siapa yang
melanggar maka akan dikenakan denda setidaknya 1 miliar. Wah. Atau kurungan penjara sekian tahun. Ilmu agama tidak boleh dibegitukan, itu haram. Ilmu agama itu disebarkan, bukan dibatasi dengan praktik semacam itu. Itu pekerjaan haram. Lihat kitab-kitab para ulama kita yang sudah beratus tahun, bahkan beberapa di antaranya sudah 1000-an tahun. Ya, kitab-kitab Al-Imam Syafi'i, kitab-kitab para imam madhab yang 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Hidup mereka lebih dari 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang masih ada. Itu artinya bahwa kitab-kitab tersebut berkah, mengandung keramat, menunjukkan keikhlasan para penulisnya. Itu seharusnya seperti itu. Jangan justru mengikuti tradisi buruk orang-orang kafir dengan membuat batasan penyebaran ilmu-ilmu agama ini. Jadi seharusnya hasil penelitian itu dipublikasi dan siapapun boleh mengutip, siapapun boleh mempraktikkan. Seharusnya begitu. Bukan malah dikatakan dilarang untuk diperbanyak, atau dikatakan hak cipta dilunding undang-undang. Itu buku nggak bakalan bermanfaat. Nggak bakalan bermanfaat buku begitu ya. Nah, jadi para ulama kita terdahulu, kitab-kitab Al-Imamul Ghazali, kitab-kitab Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, sangat banyak kitab-kitab beliau itu. Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, dan kitabnya sangat tebal-tebal, berpuluh-puluh jilid, misalkan seperti Syarah Muhadzab, Syarah Al-Muhadzab yang disebut dengan Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab, puluhan jilid itu kitabnya tuh, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Itu hanya satu karya, belum judul-judul yang lain. Mereka mengerahkan tenaga dan pikiran untuk membuat karya-karya tersebut. Selesai, tidak kemudian apa? Tidak boleh dikutip oleh siapapun. Tidak ada mereka yang mengatakan begitu. Justru mereka membukukan itu supaya bermanfaat, diambil ilmunya oleh umat Islam ini. Karena itu karya Imam An-Nawawi terus turun-temurun sampai sekarang, beratus tahun sudah. Hampir 1000 tahun. Sudah 800 tahun yang lampau sekitar itu. Menunjukkan kitab tersebut bermanfaat, penulisnya ikhlas, bahkan penulisnya adalah orang yang sangat tinggi derajatnya, wali Allah. Kalau bukan begitu, tentu kitab itu tidak akan bertahan lama. Maka tidaklah ada mereka para ulama yaf'aluna hadza, berbuat atau melakukan oleh mereka hadza, akan demikian ini. Mengatakan apa? Uqadihi 'indal hukam, tidak ada. Memeja hijaukan orang yang mengutip hasil karya mereka. Man, siapa orang wasalat sampai ilaihi kepadanya, man nuskhatun, oleh suatu salinan kitab, yastansikhu, menyalin oleh dia, minha darinya itu nuskhah,
nusakhan katsiratan, akan salinan-salinan yang banyak, au qalilatan atau sedikit. Imma litawzi'i, ada kalanya untuk dibagi-bagikan, wa imma lil bai'i, atau untuk dijual belikan. Silahkan jual belikan. Yang menjual belikan ambil keuntungannya. Para ulama seperti itu. Coba kalau sekarang baru nulis satu judul buku, tulis depannya dilarang memperbanyak atau mengkopi atau menyalin dengan cara apapun. Wah, udah. Iya. Masya Allah, itu buku bagaimana mau bermanfaat begitu? Kana yuqalu lahum, kana adalah yuqalu, dikatakan, lahum bagi mereka, itu para penyalin kitab tersebut. Jadi kerjanya menyalin, memperbanyak, menyebarkan, baik dibagikan atau dengan dijual. Jual. Yuqalu, dikatakan, lahum bagi mereka para penyalin itu al-warraqun. Nah, nama istilah itu al-warraqun, artinya para penyalin. Ba'duhum, sebagian mereka, al-warraqun, kataba, menuliskan, 500 mushafin, 500 mushaf, lil istifadati, untuk diambil faedah daripada kitab-kitab hasil salinan tersebut. Imma liyabi'a, ada kalanya untuk dia jual, au yakunuhu yaktubu, atau ada dia yaktubu, menulis, bi ujratin, dengan upah. Ada orang yang menyuruh menuliskannya, lalu dia menulis, seorang daripada al-warraqun itu tadi, dan diupah baginya. Wa hakadha, dan seperti inilah, kutibal ilmu, dituliskan ilmu dalam agama ini, ghairul Qur'ani, selain daripada Al-Qur'an. Jadi seharusnya begitu. Ini malah sesama umat Islam saling apa? Saling menjerumuskan atau saling menuntut. Masya Allah. Jadi kitab-kitab para ulama kita itu Masya Allah bermanfaat turun-temurun. Kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, Masya Allah. Kalau umpama dari dahulu ada model undang-undang seperti dibuat oleh orang-orang barat itu tadi, dilarang memperbanyak, dilarang mengutip, habis ilmu ini. Habis ilmu ini. Kita yang hidup di akhir zaman nggak dapat apa-apa udah. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya model undang-undang yang dibuat, larangan memperbanyak isi suatu karya yang dimaksud dalam ilmu agama ini, itu sebenarnya datangnya dari siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Islam itu tidak seperti itu. Islam itu ilmu ini disebarkan. Dalam Islam ilmu ini diajarkan, bukan untuk ditimbun, dibatasi atau dilarang untuk dikutip atau diamalkan. Nah, tidak, justru diajarkan, disebarkan.